Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik hari Minggu 19 November 2017, hari Minggu biasa ke-33. Berbahagia sekali kita hari ini karena ditemani oleh Romo Diosesan Samuel Pangestu, atau yang kita kenal akrab dengan Romo Samuel, dan saya Bernadette Marita akan menemani Anda semua selama 1 jam ke depan. Sekarang marilah kita menyapa Romo Samuel yang sudah berada bersama kita hari ini. Salam damai Romo Sam. Salam damai Marita, apa kabar? Baik, Romo baik? Baik. Demikian juga saya harap umat Allah dimanapun Anda berada, saya berharap Anda sangat berada dalam kondisi yang baik, dalam Tuhan itu yang paling baik menurut saya. Amin. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Samuel. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau begitu baik kepada kami, Engkau memberikan segala karunia kami butuhkan hidup di dunia ini. Namun ya Bapa, kami percaya Engkau selalu menyertai kami dalam mengembangkan segala bakat, karunia, dan talenta yang kami miliki. Hanya Engkaulah sang pemilik, kami hanya penggarap-penggarapnya yang hendak mengelola untuk memuliakan nama-Mu semuanya itu, dan juga untuk keselamatan sesama kami. Ini semua kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka untuk hari ini adalah Tuhan bersabda, Aku merencanakan kesejahteraan dan bukannya bencana. Berserulah kepadaku dan aku akan mendengarkan kamu. Aku mengembalikan kamu dari segala tempat pembuanganmu. Bacaan hari ini diambil dari kitab Amsal bab 31. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Istri yang cakap berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jemari-jemarinya memegang alat pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur yang subur, yang ada di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Sungguh, demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, tentang zaman dan kedatangan Tuhan tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri di waktu malam. Apabila mereka mengatakan bahwa semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan menimpa mereka seperti seorang perempuan hamil ditimpa oleh orang bersalin. Pasti mereka takkan terluput. Tetapi saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadarlah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita simak bacaan Injil dari Injil Matius yang akan disampaikan oleh Romo Samuel. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Tinggallah dalam aku, maka aku tinggal dalam kamu. Barang siapa dalam aku akan berbuah banyak. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam.
yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Romo Samuel untuk kita semua. Romo Sam, dari firman Tuhan hari ini, kiranya kabar sukacita apa yang ingin disampaikan? Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, terutama umat Allah dimanapun Anda berada. Pertama-tama saya ingin memulai dengan permenungan ini dengan suatu kisah atau suatu cerita di mana paling penting dalam keberimanan kita sebagai orang Katolik, menurut saya paham tentang Tuhan itu, tentang Allah itu. Saya pernah nonton film Pique, mungkin Marita pernah menonton film Pique, film India itu. Dalam film itu dikisahkan bagaimana film itu sebenarnya mengkritik cara beriman kita, cara beragama kita di zaman sekarang ini. Kita mengimani Tuhan, kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita menyembah kepada Tuhan seperti Tuhan seperti yang kita maui. Kepada Tuhan yang seperti yang kita maui, kita inginkan dan kita kehendaki, kita pikirkan, kita pahami seperti itu. Itu yang dikritik. Ya mungkin sama seperti mungkin dalam perumpamaan ini saya mengatakan paling penting nyatanya paham dari hamba yang menerima 1 talenta itu sangat berbeda dengan paham dari 2 orang hamba yang pertama tadi yang menerima 5 talenta dan 2 talenta. Sebenarnya perumpamaan tentang talenta ini yang kita kenal, sangat terkenal ini, berkisah tentang orang yang mempercayai hartanya kepada hambanya. Itu tadi sangat jelas itu ya. Arah dari perumpamaan ini sungguh-sungguh sangat jelas, isinya tentang kepercayaan yang besar dari pemilik atau majikan atau tuan kepada hambanya itu. Dia sangat percaya memberikan itu kepada hambanya itu, kepada kita mungkin umat nanti. Perumpamaan lebih bercerita tentang pemilik sebenarnya, bukan nanti tentang hamba dan sebagainya. Kita ingin, oleh karena itu saya tadi mengisahkan tentang paham kita tentang Tuhan itu. Sebenarnya yang disebut pemilik di sini adalah Tuhan Allah sendiri, kita kalau boleh katakan begitu. Kita harus memikirkan kembali tuh siapa Tuhan Allah dan bagaimana kita sangat berkenan di hadapan Tuhan itu, bagaimana hidup kita sangat berkenan di hadapan Tuhan. Itu saya pikir itu maksud dari penulis Injil Matius itu, penginjil Matius itu. Udah terkasih, kita melihat juga mengapa Tuhan memberikan itu, atau pada saat itu mengapa Tuhan mengungkapkan tentang perumpamaan itu, Yesus dalam hal ini gitu. Karena pada saat itu sangat jelas bahwa ada pandangan atau paham tentang Allah itu, Tuhan Allah itu. Ya, Tuhan Allah itu yang menuntut, yang tadi yang menakutkan, yang murka, kita harus taat pada hukum dan sebagainya. Kalau enggak kita dihukum, kita harus taat kepada hukum supaya kita tidak dihukum dan sebagainya. Itu terungkap dari paham dari para pemimpin agama pada saat itu, pemimpin masyarakat dan juga orang-orang yang menganggap dirinya benar dan dianggap membenarkan diri dan dianggap menganggap dirinya benar gitu, seperti orang-orang Farisi itu.
Saya pikir itu ya itu perlu kita sadari bersama, ada semacam perbedaan paham tentang Tuhan itu, sehingga Tuhan mengatakan tentang, menceritakan tentang perumpamaan itu. Sebenarnya maksudnya untuk mengcounter paham-paham yang semacam itu, yang berhadapan dengan paham-paham semacam itu. Saya pikir kalau udah paham seperti itu, berarti Tuhan yang Allah yang maha baik, maha murah dan sebagainya tidak mendapat tempat ruang dalam pemikiran orang semacam itu pasti ya. Dia tidak menyembah Tuhan yang semacam itu. Dia pasti menyembah Tuhan yang menakutkan, yang bengis, yang yang menghukum dan sebagainya. Bukan Allah Bapa. Kan Yesus ingin menceritakan ini, aku menyatakan tentang Allah tuh Bapamu ya, Bapaan loh dan sebagainya itu ya. Itu sungguh-sungguh seperti itu yang dilakukan oleh orang Farisi dan para pemuka masyarakat dan agama pada saat itu, seperti diungkapkan dalam perumpamaan tadi oleh Yesus, hamba yang tadi, yang picik tadi, malas picik, yang talentanya cuma satu itu. Itu sangat jelas di situ. Nah, kita melihat siapa itu Tuhan kita itu ya, majikan itu, atau yang kita katakan tadi pemilik kebun anggur itu. Ini siapa ini ya yang mempercayai kepada hamba-hamba itu, dia pergi ke luar negeri dan sebagainya, itu kan seperti itu, mempercayakan miliknya kepada hamba-hamba itu. Nah, kita lihat Tuhan tahu, artinya pemilik majikan itu tahu ada ada seorang hamba ya, atau ada hambanya, pasti ada hambanya ya yang tidak seperti yang dua hamba yang pertama tadi. Dia tahu itu. Ada hamba yang malas, hamba yang picik pikiran, pandangannya semacam itu, menganggap majikannya kejam dan sebagainya, itu pasti dia tahu. Tapi Tuhan tetap percaya. Hebatnya gitu. Tuhan tetap percaya dan berani mengambil resiko, tetap mempercayakan itu, tetap dikasih satu sesuai dengan kesanggupannya gitu. Itu kan cocok ya. Jadi kita juga kadang-kadang mungkin membayangkan, nanti kita lihat bagaimana implementasi dari kisah ini. Ya Tuhan tahu bahwa dia tidak bisa berbuat banyak pasti, tapi dia tetap percaya, nih tetap diberikan talenta itu sesuai dengan kemampuanmu itu. Masih berharap, jangan-jangan nanti dia sampai pergi, dia berubah, dia bisain dan sebagainya. Itu nanti kita kisahkan lebih lanjut. Pada saat momen-momen itu sebenarnya bisa terjadi perubahan. Nanti kita bisa melihat seperti itu. Nah, kita lihat siapakah Tuhan kita. Tuhan kita yang sangat sangat berharap pada perubahan pada hamba yang itu, sangat mempercayai, tetap percaya, memberi kesempatan kepada hamba semacam itu. Dan Tuhan juga mengenal kemampuan gitu ya, sehingga mengenal kemampuan kita, sangat kenal dia dan sebagainya, sehingga bisa berani menitipkan hartanya kepada kita itu. Kita bisa lihat selain itu juga kita bisa melihat bagaimana Tuhan merasa aman tuh menitipkan itu kepada orang-orang yang dia percaya. Kan ada yang dipercaya, ada yang semua dipercaya sebenarnya. Logikanya gitu, tapi dia tahu bahwa ada yang tidak bisa dipercaya sebenarnya, tapi dia tetap diberi percaya. Tuhan merasa aman adalah kepada mereka kita diberikan kepercayaan itu. Pasti Tuhan mengenal sangat dekat siapa sesungguhnya kita untuk mereka itu. Jadi kalau saya ngomong tentang itu, berarti kalau hamba-hamba itu berarti kita nih ya, kita semua gitu ya, kita anggap pokoknya manusia lah, siapapun orang beriman itu. Nah, kepada yang kalau misalnya tadi bukan tidak dipercaya tapi tidak bisa mengolah, itu adalah gambaran karena punya paham yang keliru tentang Tuhan kita itu. Nah, kita lihat bahwa tentang yang baik-baik dulu, tentang kedua hamba yang pertama itu, dia menjalankan tugasnya dengan baik. Karena apa? Karena dipercaya. Orang, saya pikir benar juga, kalau orang dipercaya pasti menjalankan tugasnya dengan baik juga. Tapi ada juga orang dipercaya tapi nggak menjalankan tugas dengan baik juga. Bisa seperti itu. Tapi saya merasa bahwa dia mendapat kepercayaan dan sehingga mereka dapat bertanggung jawab atas seperti itu. Dia bertanggung jawab dalam perkara kecil, nanti diberikan dalam perkara besar, dia akan diberikan tanggung jawab besar. Dan terlihat bahwa terjadi relasi yang sangat dekat antara hamba yang dua yang pertama itu, yang sungguh-sungguh mengelola talenta atau harta milik yang dipercayakan pada dia. Sungguh-sungguh berbagi kehidupan antara majikan dengan hambanya itu. Ya, kebahagiaan, dia bilang, masuklah dalam kebahagiaanku, dan seperti terjadi dia menjadi anggota serumah dengan majikan itu, dengan tuannya, dengan Tuhan kita dan sebagainya, kalau kita menganggap seperti itu. Nah,
saya pikir usaha untuk mereka mengembangkan talenta atau harta benda yang mereka miliki itu sungguh-sungguh membuat mereka bisa mengembangkan diri mereka menjadi orang-orang yang merdeka itu. Sebenarnya kemerdekaan itu apabila kalau kita sedang mengembangkan talenta atau apapun yang Tuhan berikan pada kita, sebenarnya talenta itu menurut saya termasuk iman dan sebagainya. Kalau kita bisa mengembangkan itu sangat-sangat luar biasa membuat kita menjadi orang merdeka dan kita menjadi orang serumah dengan tuannya itu ya. Tuhan seperti kita kan ini sebenarnya bicara tentang akhir zaman nih perikop ini. Dan itu pala yang terbesar yang kita rindukan, serumah dengan Tuhanku itu, karena aku mengembangkan talenta sehingga aku menjadi orang merdeka dan lain sebagainya. Ini itu mengenai hamba yang dua pertama yang mengembangkan talenta. Ini hamba yang terakhir yang hanya yang diberi ya itu tanah. Akhirnya dia tidak mendapat lagi kepercayaan dan tidak menerima apa-apa, malah tidak diakui sebagai hamba lagi dan menjadi keluar dari rumah itu, sehingga yang menjadi mangsa kegelapan itu dikatakan sakit semacam itu. Mengapa itu terjadi? Gitu kan, mengapa itu terjadi? Itu karena paham dia takut akan pahamnya. Karena dia punya paham misalnya Allah yang sangat menakutkan, menghukum dan kejam dan sebagainya, itu kan membuat dia takut, tidak mau berbuat itu karena ya pasti artinya tidak bisa dia tidak bisa menerima Tuhan yang semacam yang ditawarkan yang maha baik itu. Dia jangan-jangan Tuhan saya hanya jebak saya nih, macam-macam. Dia pikirannya sangat buruk karena punya paham Tuhanku pasti orang jelek, karena Tuhanku pasti nggak kejam, pasti ini nggak pernah ngampun. Tapi kalau ini kan kenapa kita nggak coba? Tuhanku nanti tidak bertanggung jawab loh, menuntut lebih dan sebagainya. Jadi ketakutan tentang paham tentang Tuhannya itu yang menurut saya ternyata hamba itu tidak mengenal majikan sebaik majikan mengenal dia gitu. Ya gitu, dia majikan sangat mengenal dia, tapi dia tidak mengenal siapa majikan itu. Maka itu perlu pengenalan akan Allah atau paham tentang Allah itu penting. Akhirnya hamba itu ya terhukum oleh pandangannya sendiri. Maka itu tentang paham tentang Allah itu penting ya. Dia menganggap tuannya kaku ya dia akhirnya dia tidak melakukan apapun gitu, sehingga dia terhukum oleh pandangannya sendiri itu, pandangan tentang Tuhannya itu. Saya merasa itu yang penting sekarang. Mungkin nanti kita lanjutkan nih, kalau nggak salah kalau kita membaca Injil biasanya kita ingin berlanjut, kita berangan-angan atau semacam ini Injil bisa diterusin nggak ya, bisa, atau kita bisa ubah nggak Injil ini gitu ya. Itu menurut saya menjadi tantangan bagi kita itu untuk mengubah Injil itu. Dalam artian seandainya kalau hamba yang satu yang diberikan kepercayaan satu talenta itu, bisakah dia berubah? Kita mengandai-andai gitu ya. Nah itu sebenarnya maksud Injil ini juga begitu. Seandainya aku berjumpa dengan satu hamba semacam rekan hamba semacam itu, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang hamba yang yang pertama tadi, yang bisa mengembangkan talenta dan supaya paham kita tentang Allah dengan benar, itu memahami Allah dengan benar, siapa Tuhanku itu. Menurut saya itu menjadi tugas tanggung jawab dari dua hamba yang pertama tadi yang gitu, termasuk kita yang paham tentang Allah dengan benar dan sebagainya. Kalau berjumpa dengan orang semacam itu, karena mereka hamba yang pertama yang mendapat talenta satu talenta itu benar-benar sungguh-sungguh terbelenggu oleh pahamnya itu. Dia sangat takut, jadi ragu-ragu, malu macam-macam karena itu. Kita harus bebaskan. Kalau yang setelah mengembangkan talenta kita menjadi orang merdeka. Nah, orang yang tidak mengembangkan talenta menjadi orang yang sangat penakut dan sangat putus asa dan lain sebagainya. Pasti seperti itu. Itu perlu kalau kita menjumpai orang-orang seperti itu, perlu kita bebaskan semacam itu. Itulah menurut saya kata tafsir juga, saya membaca tafsir itu benar bahwa Yesus nanti akhir zaman menunggu kita ini mengubah Injilnya itu, Injil Matius tadi itu perumpamaan tentang talenta. Jangan-jangan tidak ada yang tidak 5, 2, 1 semuanya mengembangkan talenta. Karena apa? Karena di situ ada kita ada murid-murid Yesus, ada siapapun yang sadar akan Tuhan kita yang sangat baik dan murah itu, kita juga bisa mengembangkan orang lain atau membebaskan mereka dari belenggu-belenggu semacam itu. Itu menurut saya suatu yang sangat indah. Ya karena
kita membayang, kita ingin meneladani Tuhan kita, Tuhan Allah yang berani mengambil resiko memberikan segala harta miliknya kepada kita yang kadang-kadang kita tidak bisa dipercaya itu. Ya, pada satu orang dan sebagainya, kita suka ngikut sama seperti Tuhan juga mau mengambil resiko untuk membantu orang supaya dia berubah dan sebagainya. Saya pikir itu perlu kita lanjutkan Injil itu, kita ubahlah ceritanya karena kita bisa menambah Injil itu dengan kisah-kisah hamba yang satu itu berubah menjadi hamba yang dua pertama tadi. Sungguh-sungguh sangat-sangat menarik. Kalau tidak menambah cerita Injil dengan seperti itu, berarti kita sama dengan hamba yang punya satu talenta itu. Sama aja kan, jadi dahsyat ya. Jadi sangat tektok lah kalau pesan-pesan Injil itu menurut saya. Mungkin perlu kita syukuri bahwa kita pernah mendengar perumpamaan tentang talenta dan sebagainya. Saya pikir kalau saya pikir ya Tuhan kita memang sangat dahsyat. Artinya yang paling penting bagi saya adalah paham tentang Allah. Maka itu perlu dikritisi paham kita tentang Allah. Jangan-jangan paham kita tentang Allah ku sembah, ku percayai seperti yang ku mau. Allah Tuhan seperti dukun, terkun, atau Allah seperti mesin ATM. Kalau macam-macam kita punya pikiran bisa seperti itu. Tidak seperti yang diwahyukan oleh Yesus sendiri, adalah Allah Bapa dengan kebapaan yang sangat murah hati, sangat menyayangi kita, sangat percaya pada kita dan sebagainya lah kayak gitu. Sangat-sangat dahsyat Allah kita itu. Jangan sampai salah paham kita, intinya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Romo, bahwa kita perlu rasanya ya memahami tentang Tuhan Allah kita. Jika hamba yang diberi satu talenta itu kemudian tidak mengembangkan talentanya itu, apa ya usaha yang kita lakukan untuk menolong hamba itu? Iya, akhirnya kita begitu karena biasanya kita kalau orang yang sudah putus asa, terbelenggu itu memang harus dibebaskan, mau tidak mau harus seperti itu. Dan memang tugas kita para murid ya memang untuk dalam perutusan, dalam sebagai rasul, sebagai apapun ya, dalam melayani umat dan sebagainya, kita harus membebaskan orang, selalu membebaskan orang. Dengan cara menolong mereka yang terbelenggu ya. Mungkin pahamnya ya kita supaya kita berefleksi bersama siapa sesungguhnya Allah kita melalui pewartaan Yesus Kristus sendiri kepada kita. Menurut saya begitu. Menurut saya menarik untuk itu. Saya membayangkan orang yang punya satu talenta itu terkungkung sendiri, lalu menyendiri, tidak punya teman, tidak bisa mengembangkan talentanya, tidak bisa bergerak apa-apa, dia diam saja. Mungkin dia penuh kesendirian gitu ya, Mo ya. Iya, tidak berdaya lagi. Karena punya pahamnya seperti itu. Saya pikir kita bisa melihat di dunia nyata sebenarnya. Kalau kenapa sih orang itu nggak maju-maju, karena dia punya paham, pasti ada punya paham yang harus kita bongkar gitu loh. Keliru gitu loh. Kalau orang takut mulu ya nggak bisa. Misalnya mengapa sih dia nggak bisa mengembangkan uangnya gitu kan? Padahal kan ya bisa juga, kan dia takut, mau dagang takut, mau ini takut, akhirnya diem aja. Padahal deposito juga bisa ngomong tentang macam-macam. Deposito takut tentang diambil orang. Kalau dia takut semua takut, sudah takut tidak bisa. Takut diambil orang lah, takut dibohongin. Itu kan paham yang kurang baik ya, paham yang buruk terhadap orang lain, paham terhadap buruk pada Tuhan yang menurut saya jangan dipelihara seperti itu. Ya kita bongkar, ini nggak gitu loh kenyataan, kamu masih disayangi Tuhan, masih kamu juga ada, nggak semua orang buruk kan. Maka kita harus punya paham baik itu pada orang lain mungkin ya. Menurut saya kalau Injil kan pewartaan kabar gembira, kita harus punya paham baik kepada semua orang itu, sehingga jangan sampai jatuh pada paham yang buruk ya gini, curiga mulu ya udah kita jadi tidak bisa terbelenggu, jadi hidupnya nggak bahagia, menurut saya nggak merdeka. Oh ya merdeka nggak apa-apa, nanti saya di sini saya dilihat orang, saya dihukum loh, saya nggak bisa buat apa, saya diem, saya takut, nggak bisa gitu. Udahlah kita ini apa adanya, udah kita merdeka ini, dan itu juga memerdekakan orang lain, jadi nggak usah malu-malu lagi bersikap dan sebagainya atau punya prasangka nanti saya di ini. Menurut saya tidak perlu seperti itu. Ya hidup kita udah cukup sulit ya, tidak. Nah oleh karena itu saya bilang manusia mengembangkan segala talenta. Benarnya kalau misalnya saya pernah mendengar bahwa apa yang kita guna Tuhan berikan pada kita sangat hebat, sangat besar. Misalnya otak kita katanya, kita baru 1% aja seperti ini.
Seperti mau Samuel, apalagi saya menggunakan 100%, waduh lebih monster saya. Ngeri ya, mengerikan, pinternya luar biasa. Waduh, menurut saya Tuhan itu, menurut saya memang Tuhan tuh unlimited bagi saya seperti itu, benar-benar sangat mahal, sangat luar biasa gitu. Jadi saat dibayangkan, kita nggak kembangkan aja dengan maksimal udah kayak seperti itu. Baru 1% loh otaknya, katanya. Manusia menggunakan satu otak udah kayak bisa begitu, apalagi 100% dia melampaui, udah bisa ke bulan, bisa ke mana, udah macam-macam gitu ya. Itu sangat dahsyat ya Tuhan kita. Ya artinya untuk apa? Untuk semuanya untuk tadi sama, supaya kita manusia menjadi merdeka. Akhirnya yang kita rindukan adalah satu rumah, di rumah Tuhan itu bersama-sama. Jangan nanti saya masuk ke rumah Tuhan, tapi akhir zaman kan masuk ke rumah Tuhan dan yang lain nanti malah kegelapan, kita kan gak enak juga. Sekarang di rumah Bapak masih banyak tempat, soalnya kita harus, kalau kosong juga kita gak enak. Saya sendirian di rumah Bapak ngapain? Ya sama nggak enak, itu bukan cita-cita Allah kita. Dan maka itu kita harus mengenal Tuhan kita dengan sangat baik. Mengapa Dia mengutus Yesus Kristus ya untuk itu semua, untuk menyelamatkan kita dan sebagainya. Iya. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita hentikan dulu pembicaraan kita bagian pertama ini. Mari kita renungkan dalam hati sanubari dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Siapa yang menganggap hidupmu tak berarti, dia pasti tak kenal Tuhan. Sebab Tuhan yang membuat manusia berharga, biar tak punya apa-apa. Lihatlah bunga bakung pun dihiasinya, burung pipit dipeliharanya. Terlebih engkau manusia dikasihinya, walau bersyukur pun tak bisa. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan Dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Hari hidup kita bagai bayang berlalu, bersamanya tak sia-sia. Bertahanlah sampai akhir yang bahagia, harapan akan selalu ada. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali kami menyiarkan siaran Oase Rohani Katolik hari Minggu biasa ke-33, Minggu 19 November 2017. Masih bersama kita Romo Diosesan Samuel Pangestu, dan saya Bernadette Marita akan menemani Anda sampai di penghujung acara nanti. Saya ingatkan kepada Anda, jika Anda ingin bertanya atau mengirimkan usul atau saran, silakan Anda kirimkan ke nomor HP 0822 1036
1555, 0822 1036 1555. Baiklah, kita kembali ke Romo Samuel Pangestu untuk melanjutkan sesi berikutnya. Romo, di bagian kedua ini kita lanjutkan ya Romo ya. Ya. Kabar sukacita apa nih Romo yang disampaikan? Saya punya kisah ya. Tadi kan Marita ngomong bagaimana yang hamba yang diberi talenta satu itu bisa mengembangkan itu karena berkat pertolongan teman-teman atau siapapun murid-murid Tuhan di sekelilingnya dan sebagainya. Mungkin pertama-tama memang saya kisah dulu, ada kisah saya pernah ngalami itu. Saya pikir kita orang sekelilingnya itu perlu juga memahami bahwa kita juga punya kelemahan dan artian kita bisa menstigma orang itu. Ya orang itu kamu udah kamu nggak bisa ngembangin lah talenta, pasti kamu nggak bisa gitu, seperti itu yang menjudge atau menstigma dia atau mempunyai prejudice pada dia seperti itu. Nah saya pernah ngalami ini kisah saya waktu saya selalu kalau naik mobil tuh paling sebel gitu, saya sering pernah cerita mungkin paling sebel kalau melihat di sebelum lampu merah itu, sebelum lampunya hijau dia sudah nutupin jalanan itu. Saya sering mengatakan aduh, gimana sih ini, gimana kita bisa bersaing dengan dunia internasional kalau mental seperti itu, tidak tertib, tidak disiplin dan sebagainya. Saya hanya ngomel dan begitu, ya tanda petik kita ngomel, menjudge atau mencaci macam-macam gitu ya, mencap orang seperti itu kurang bagus dan sebagainya. Selama saya pekan suci saya berefleksi itu. Apakah benar saya mengatakan begitu? Bukankah mereka sungguh-sungguh orang yang yang harus ditolong seperti kayak hamba yang satu talenta yang tidak berdaya mengembangkan talentanya itu karena terbelenggu oleh ketakutan dan sebagainya, kegelapan, gelap dan pandangannya gelap tentang macam-macam hal gitu ya, tidak mengerti macam-macam hal. Saya merasa orang itu sama seperti itu, kebanyakan orang juga mereka takut dipecat, takut lambat, itu terhimpit, stres macam-macam gitu ya. Menurut saya itu orang-orang seperti itu kan sama juga seperti ada terbelenggu semacam itu, ketakutan dan sebagainya. Itu pasti kecemasan, nggak dapat rezeki, macam-macam itu terjadi semacam itu. Saya berefleksi, apakah aku telah mewartakan kabar sukacita Injil kepada mereka itu, baru aku boleh menjudge mereka, itu pun nggak boleh, tapi apakah aku pernah memberikan kabar sukacita Injil? Menurut saya itu penting. Nah, pada saat saya beralih dari tidak mengerti, menyalahkan, mencap dan sebagainya, akhirnya saya memahami, akhirnya muncul belas kasih itu. Menurut saya itulah peristiwa kebangkitan. Jadi menurut saya juga sama, setiap orang kalau nanti dia satu talenta kita tolong seperti itu, dia harus mengalami juga peristiwa kebangkitan itu menurut saya. Jadi peristiwa kebangkitan di mana sungguh-sungguh kita mewartakan kabar sukacita Injil dan sungguh-sungguh karya Roh pasti itu akan bekerja, dan kita nggak bisa melihat itu. Menurut saya karya Roh bekerja juga membuka itu pelan-pelan dan sebagainya. Karena apa? Karena lingkungan hidup sekitarnya seperti hamba yang dua tadi, bisa mengembangkan talenta, memberi contoh dan juga mengajak dia, memampukan dia untuk melakukan sesuatu. Bukan malah menstigma itu. Kalau masalah stigma, kamu memang tetap bodoh, kamu emang nggak bisa, kamu itu tetap dia nggak bisa. Jadi kita jauhkan dari stigma tadi, dari cap itu, dan kita sambil kita ngajak dia bersama untuk mengalami kebangkitan Tuhan. Aku juga dulu nggak bisa kok, sekarang bisa karena Tuhan misalnya. Karena aku percaya bahwa Tuhan maha baik loh, dia nggak menghukum kita, dan sebagainya macam itu. Paham tentang Allah di akhir zaman menghukum kita, ya menurut saya itu mungkin dijauhkan dari banyak umat menurut saya. Justru pada saat penghakiman, Allah menghakimi kita dengan kasih, menurut saya itu sangat jelas. Apapun kita menurut saya, pasti Tuhan menghakimi dengan kasih. Saya pikir dia nggak tega lah melihat kita seperti itu. Yang penting sadar, ya aku memang orang berdosa Tuhan. Titik, udah ngomong begitu, udah selesai lah semua bagi Tuhan. I forgive you. Pokoknya seperti itu. Menurut saya sih gitu saja. Jadi berinaikan untuk menyatakan, oh Tuhan, sebenarnya paling gampang adalah bagaimana kita sampai pada kesimpulan, oh kau memang Tuhan yang maha baik bagi Fomi. Mungkin dengan itu yang terjadi kesembuhan, arti terjadi membuka cakrawala yang tadi, hamba yang tadi. Oh nyatanya persoalan paham tadi. Kalau sudah paham berarti dia sudah mengalami kebangkitan itu. Dari nggak dong menjadi dong, nggak mengerti menjadi mengerti, nggak memahami jadi memahami. Oh nyatanya Tuhan Allahku nggak kayak gitu kok.
Itu loh. Kan dia bisa lihat juga, diambil contoh bahwa orang-orang yang gitu pun tetap dikasih kok. Orang jahat aja tetap dikasih, apalagi kamu. Gitu loh. Gitu loh. Jadi paham-paham itu perlu diubah dengan cara ya tadi pewartaan tentang kebangkitan dan sebagainya, dan dia coba untuk merefleksikan mengalami itu. Saya merasa itu. Apalagi orang itu orang Katolik lagi, maaf aja kita ngomong tentang sekarang nih ya, implementasi zaman sekarang. Orang Katolik, aduh minta ampun deh. Capek kalau saya pastor bilang begitu. Aduh, bukan apa-apa, karena mungkin persoalannya adalah pada saat katekesenya dia tidak disadari bahwa dia anak Allah. Aduh, kalau anak Allah, gitu ya. Apapun kita bisa lah gitu. Itu yang kadang-kadang bukan anak Allah nih, ke anak setan kan. Ya, jangan begitu. Yakin kau anak Allah karena kamu dibaptis. Mungkin pembaptisan itu mungkin yang perlu disadari bahwa ini saya baptis, aku menjadi anak Allah, bermartabat anak Allah, apalagi penuh dengan Roh Kudus lagi. Setelah terima sakramen Krisma, udah harusnya mengantar-kantar, mengubah paradigma kita dan cara berpikir kita dan sebagainya. Kita bisa punya segala-galanya itu kalau namanya anak Allah, penuh dengan Roh, dikasih beri inspirasi macam-macam dan sebagainya. Ya bukan hanya satu aja, kita bisa sinergi. Ya, yang 5 kelihatan tuh tadi kan sendiri-sendiri. Kalau kita bersinergi zaman sekarang kan bisa sinergi. 5, 2, 1 ditambahin tuh bukan jadi 8. Bisa 80. Bisa 100 dalam Tuhan, tapi dalam inspirasi Roh Kudus dan sebagainya itu bisa. Menurut saya itu yang perlu disadari. Menurut saya kadang-kadang kembali lagi ke situ. Oh iya benar juga bahwa jangan kita lupa nih kita anak Allah, atau merasa semuanya milik saya. Saya mau saya nggak mau ini, nggak mau itu, jiwa yang lain lah gitu ya kan, itu kekeliruan yang lain tentang kepemilikan. Talenta tuh milik Tuhan, jadi titipan pada kita ya kita kembangkan gitu loh. Hidup kita bukan milik siapa? Milik Tuhan. Kita kembangkan. Kalau milik kita, udah biarin aja, mau pakai ini, tubuhku mau dirusak, diapain ya, urusan aku. Nah itu kan paham lagi tentang pemilik. Nah itu pentingnya tentang paham itu. Paham tentang Tuhan, paham tentang diriku, ini milik siapa? Milik Tuhan. Ini gereja milik siapa? Milik Tuhan. Anakmu milik siapa? Milik Tuhan. Ya udah jelas. Kamu yang dititipin, tanggung jawab. Nah jelas kan. Kalau enggak kan susah. Kalau milik saya, mau saya terserah, waktu milik saya, diriku milik saya, mau tonjokin, mau benjol, mau apa urusan. Nggak bisa, kita bertanggung jawabkan ini semua gitu. Kalau kita sadar ya, kita kalau dipencet hidungnya udah selesai, udah mati gitu. Ya udah berarti itu milik kita, udah milik Tuhan menurut saya gitu. Jadi terserah dia, terserah Tuhan kita sebenarnya. Cuman kita sebagai manusia diberi kemerdekaan, kebebasan tadi untuk memilih ini, diberi kesempatan lagi. Oke lah, saya pergi ke luar negeri, itu berarti diberi kesempatan kan. Berubahlah gini, apalagi dia takut sama Tuhan, kalau dipotot itu malah semakin takut kan dia, bisa diawasi gitu. Tapi enggak, diberi kemungkinan itu untuk berubah dan sebagainya. Menurut saya itu penting. Yang penting tadi ya coba disadari tentang ini, dan lingkungan sekitarnya juga tidak menstigmanya dia macam-macam. Itu menurut saya akan jadi bagus. Indonesia maju, keuskupan maju dan sebagainya kalau orang punya paham seperti itu, baik semua. Oke, gitu. Itu menyenangkan loh kalau punya paham baik. Kasih kita nggak takut, nggak ini, nggak itu, nggak apa gitu. Ya, Tuhan memberikan itu, jangan takut, perlindungan dan sebagainya. Menurut saya sih nggak perlu takut macam-macam. Dengan siapapun. Kita mau berdialog takut, mau apa takut. Wah, udah nanti nggak usah hidup. Namanya ini hidup ya ada resiko lah. Ya iyalah, Tuhan aja ngambil resiko. Percayain pada kita yang tidak bisa dipercaya ini misalnya. Tapi seperti itu. Ya kita belajar mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan berikan pada kita, karena ini titipan kita harus kembangkan, atau termasuk tanggung jawab apapun seperti itu. Iya. Gitu, kurang lebih gitu. Kalau misalnya yang mengembangkan 5 talenta itu lupa diri, maksudnya dia karena merasa hebat, dirinya paling hebat, bisa mengembangkan sebanyak-banyaknya begitu. Itu bagaimana ya orang yang seperti itu? Oh, menurut saya, bagi saya mengembangkan itu nggak apa-apa. Bagus, orang Katolik harus hebat dalam segala apapun. Saya setuju itu. Artinya, tapi lihat, tapi bukan untuk aku, untuk dia gitu yang sang pemilik. Kan aku hanya mengembangkan, nanti upahku ada pahalaku tadi adalah serumah dengan dia, itu logis menurut saya. Tapi bukan segala milik saya ini nikmati, saya nindas orang, bukan itu. Untuk Tuhan. Untuk Tuhan berarti untuk keselamatan semua orang gitu. Logikanya kan gitu.
logikanya ya kalau kita melihat gitu, bukan untuk diriku. Kembangkan semakin kaya, semakin jadi presiden, saya setuju orang Katolik jadi apapun. Misalnya jadi orang itu ya bisa supaya dia untuk mengabdi lagi kepada rakyat, kepada umat, kepada semua orang yang menderita dan sebagainya. Seperti Tuhanku itu datang untuk menyelamatkan semua orang dan termasuk terutama yang menderita itu yang tadi terbelenggu dan sebagainya, kita harus bebaskan dan semacam itu. Gitu. Tadi kan saya bilang tadi yang 5 dan 2 tuh membantu yang 1. Bebaskan dia dengan segitu. Mengapa tidak? Memberi cara berdagang misalnya itu ini ya, jangan nutup, jangan simpen di menggali lubang tanah itu enggak, itu zaman dulu gitu. Sekarang kita ngapa investasi macam-macam gitu loh, kayak saya membayangkan kalau analoginya seperti itu. Bisa nggak? Bisa, tapi kamu mentransfer knowledge pada dia, mengajarkan dia kan bisa masak, ya udahlah kamu dagang saja, dari modal 1 talenta kamu dagang nasi uduk gitu ya, udah nasi uduk yang enak tapi kita ajarin dulu gimana, nanti kita bantu pemasarannya, ya pasti juga berkembang. Lama-lama dia bisa gitu loh. Ngerti maksud saya? Itu kan yang penting diberi kesempatan, diberi ruang dan sebagainya itu. Dan orang punya kepintaran sebagai dosen, dia harus memberikan pada orang lain. Nggak untuk dirinya sendiri. Ilmunya akan berkembang apabila dia memberikan pada orang lain. Talenta itu 5 akan berkembang apabila dia memberikan pada orang lain. Itu hukum alam. Menurut saya. Jangan coba-coba kamu pendam, kamu simpan di rumah, kamu ini nanti akan jadi ngengat dan sebagainya, akan menumpuk-numpuk, kita membunuh kita sendiri. Coba kalau makanan, kalau kita makan sendiri. Nanti Bapak Uskup mengeluarkan surat itu tanggal berapa sih nanti, tanggal 14 atau apa ya, hari APS, tanggal pangan tuh yang sudah berlalu. Bapak Uskup memberikan itu apa intinya? Ya kan, kita berbagi makanan. Jangan kita kalau makan terus ya kita kegemukan, kita kita mati juga. Setuju, kalau kita bagi-bagi malah nggak mati. Karena ada yang kurang gizi dan sebagainya itu loh. Kurang lebih gitulah menurut saya. Injil Tuhan kita tuh sangat sangat normal, sangat biasa, sangat dipahami, mungkin nggak mudah dipahami juga kalau kita mungkin mulai melihat dengan perspektif yang berbeda atau cara pandang yang kita yang paham Tuhan tentang Tuhan itu udah benar ya, menurut saya semuanya akan benar. Kalau itu nggak benar ya semuanya akan bisa nggak benar semuanya, menurut saya sih itu. Bersyukurlah kita sudah mengalami kebangkitan, udah 5 tubuh dan darah Kristus, macam-macam lah kita sudah menerima sakramen melalui gerejanya. Itu tanda kasih Allah pada kita, penyertaan Tuhan pada kita. Nah, itu kita bersyukur dan kita tinggal mengembangkan itu dengan baik. Semua itu bagi saya itu segala karunia ya, talenta bagi saya yang Tuhan berikan pada gereja, diberikan ini ya kita kembangkan gereja kita semacam itu. Menurut saya semacam itu pertanggungjawaban. Berarti kita mengembangkan sebanyak-banyaknya kemampuan kita asalkan untuk Tuhan ya, untuk Tuhan dan sesama akhirnya. Untuk Tuhan ya kepada sesama, terutama yang tadi yang menderita, terbelenggu dan sehingga wah itu ketakutan, orang kita bebaskan supaya nggak takut. Biasanya kan orang takut akan hidup ini, cemas gini gitu, besok makan apa dan macam-macam. Bukan kecemasan ini boleh, orang boleh cemas, tapi terlalu cemas tuh nggak bagus. Atau menjadi paranoid dan sebagainya itu nggak bagus. Ya oleh karena itu ya cemas tuh membuat saya semakin rajin bekerja gitu. Selalu mengembangkan semakin rajin, mengembangkan apa yang Tuhan karuniakan pada saya. Sebenarnya semua diberi kesempatan, ya semua sama sesuai dengan kesanggupan tadi dikatakan tadi. Ya sudah, kita mensyukuri apa yang Tuhan kita berikan pada kita. 1 ya kita kembangkan, 1 itu penuh gitu. Jangan 1 nggak dikembangkan malah. 1 penuh, Tuhan juga bersyukur, berkenan juga pada kita. Bagaimana tentang orang muda, menyadarkan orang-orang muda ini, orang-orang muda kita tentang talenta ini juga, tentang mau mengembangkan diri, lebih dari mengembangkan dirinya lah untuk nusa bangsa dan untuk Tuhan tentunya. Saya merasa orang muda kita ya menurut saya gampang loh menurut saya orang muda. Makanya itu jangan bilang sulit dulu. Saya nggak suka kalau saya nggak suka, mohon maaf, nggak sependapat bahwa susah ini, enggak lah. Saya bilang gampang. Apapun bisa. Dalam rodam itu pasti bisa. Apalagi anak muda kita lihat faktanya, jangan lihat yang jeleknya. Kita buat jelek kita frustasi. Banyak orang yang hebat-hebat loh. Kalau saya ngomong orang bikin aplikasi ini, saya mau begini, mereka hebat, bisa. Yang saya maksud tadi, saya mau melayan adil dan beradab, saya menggunakan orang-orang muda pasti untuk berpikiran untuk itu.
Orang tua nggak bisa bantu-bantu pakai teknologi, kan nggak bisa. Itu teknologi yang bisa bantu kita, bukan untuk teknologi mengabdi pada Tuhan, pada manusia, bukan terbaliknya seperti itu. Itu bisa. Orang muda kita hebat-hebat, gampang sebenarnya orang muda kita. Maka itu saya ingin ketemu orang muda kita suatu saat ya, saya pengen mengatakan kamu bisa, kamu apapun hebat gitu loh. Menurut saya gitu, nggak mungkin, nggak ada yang mustahil gitu bagi. Apalagi mereka pinter-pinter, ngomong apapun bisa sekarang mereka. Ya mungkin ada juga yang merasa yang tadi itu bisa jadi yang satu tante aku udah begini-gini aja, enggak bisa. Saya sering mengatakan pada siapapun orang muda sekitarku, pokoknya terutama ya kayak misalnya kalau Mas Fajar dekat aku ngomong, kamu nggak mau aku kenal kau seperti itu lagi, atau kau harus berubah satu yang hebat dan sebagainya. Karena saya punya pengalaman bahwa saya mendampingi buruh 16 orang itu, mereka berubah loh. Intensif 3 bulan tuh. Yang penting diperbaiki iman spiritualnya dulu. Itu yang perlu dibongkar dan berarti tentang tadi ketakutan macam-macam. Pokoknya menjadi orang merdeka, nakal merdeka, terus baru dibentuk karakternya. Pribadi yang jelas itu kan misalnya spiritual quotient, emotional quotient, dan satu lagi intelektual kan, intellectual quotient. Itu baru tuh urutannya begitu. Nah itu sebulan pertama ini, sebelum kedua ini, satu bulan yang ketiga ya tentang intelektual itu. Dia magang di perusahaan, di coaching sama pemilik perusahaan. Gini di brainwashing supaya nggak punya paradigma yang sempit itu, dibongkar itu semua supaya cakrawala luas. Mulai sekarang kamu punya target itu gini. Wah itu terjadi, artinya minimal jadi karyawan yang bunyi gitu, yang dignity macam-macam, dia nggak punya rumah, punya motor macam-macam, dan ada target. Kalau nggak salah ada 3 orang menjadi pengusaha, semoga itu berlanjut terus. Semacam saya mendengar itu bisa itu. Ini aja karyawan yang mau sekolah lagi, wah keren. Makanya saya bilang bisa orang muda. Saya penasaran, karena kesempatan. Berilah dia kesempatan. Gitu. Kalau orang buruk pun bisa jadi orang hebat, bisa, saya jamin. Tergantung siapa yang didik, siapa yang iniin. Yang penting dia mau nggak, itu yang penting, ikutin gitu. Nah, kalau dia mau pasti bisa kamu. Yang penting ada formasi, format deformation gitu ya kan, kita harus merujuk. Kalau kita nggak percaya, kita nggak ini ya, kita nggak bisa aja, tapi percaya sama kita ya. Kalau udah dekat mungkin percaya, dan sebagainya kita bisa bina seperti itu. Memang tidak bisa massal nih, maaf aja, jadi sangat beda. Tapi menurut saya yang penting bisa. Jadi, atau saling bikin kelompok atau macam bisa juga semacam itu. Mereka haus macam-macam. Saya merasa itu, bahkan kalau bagi saya di KAJ ini dalam Tuhan nggak ada yang mustahil ya, benar nggak ada yang mustahil. Pokoknya kita bisa lakukan. Kita harus punya harapan semacam itu. Itu namanya beriman. Kalau nggak punya harapan ya udahlah, forget it itu. Ya Tuhan punya harapan pada satu yang punya talenta tadi hamba. Jangan dia pergi dia berubah nih. Jangan teman-temannya bantuin dia nih supaya dia win apa dan sebagainya. Itu bersinergi macam begitu. Itu yang Tuhan mau. Kita menjadi persekutuan, menjadi bersaudara, menjadi apa, saling membantu, saling. Nah itu yang Tuhan mau. Pasti akan berdampak, dampaknya luar biasa. Sinergi itu sangat luar biasa dampaknya. Akhirnya menyelamatkan semua orang dan sebagainya. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan dan sebagainya. Sebagai hamba-hamba yang dipercayakan talenta ataupun anugerah apa yang Tuhan pun bakat dan sebagainya yang kita miliki itu. Saya pikir itu. Ya. Semoga orang-orang kecil, orang-orang muda, miskin pun ada orang yang melihat ya, Moya, kesempatan itu ada, diberikan juga kepada mereka, sehingga mereka bisa bangkit, bisa bersekolah. Dan mereka juga tidak perlu pasrah. Berusaha yang penting. Ada jalan. Benar-benar Tuhan tuh nggak sare, Gusti oleh sare itu benar. Artinya Tuhan tidak tidur, benar. Saya ambil contoh ya, ada saya ingat lagi tuh waktu ada minta bantuan saya, dia sudah cicil rumah, umurnya udah 55, 56. Saya mengatakan di rumah, Romo tolong bantu saya untuk ya cari kerja. Ya saya bilang, ya kamu cari kerja sebulan, kalau nggak pulang kampung, itu nggak cicilannya nggak usah diterusin, diambil aja itu macam begitu ya, nggak usah. Kalau nggak percuma kan susah. Nggak lama itu, seminggu saya datang ke rumahnya, saya tanyain, Bu, Bapak kemana? Mandi, baru pulang kerja. Hah? Suka kaget. Dia cerita,
Setelah pulang dari rumah Romo itu, dari kasuran, saya termotivasi. Saya diancam, ancaman Romo tuh ancaman sebulan, kamu sebulan nggak boleh nggak cari, kalau nggak pulang kampung. Itu membuat dia nyari sampai malam cari kerjaan gitu kan. Nyatanya dapat kerja apa? Nggak jauh dari rumah dia itu ada pabrik yang mau terima dia. Dia gitu, dia sebagai satpam ya, security. Terus dia diberi lahan untuk tanam bayam dan sebagainya, itu guys, semacam itu ada lahan buat itu. Dan orang itu ya kebetulan juga Katolik, sehingga dia majikan itu mau ketemu saya kan, gitu gini. Dia cerita macam kayak disuruh gini, Pastor Pala gini, Pastor Samuel gini, dia mau kenal sama saya. Tapi menurut saya kayak gitu, Tuhan nggak tidur. Kalau dia bilang seminggu itu kan, Iya. umur 56-an, nggak ada yang bisa jadi kerja dimanapun, nggak diterima. Tapi Tuhan lihat, mengutus malaikatnya, ada orang di situ. Nggak tahu yang nemu, dia mungkin udah putus asa, dia merasa, oh tuh Gusti gimana Tuhan nih, aku udah tinggal 3 minggu lagi nih, Romo Samuel bilang gue suruh pulang, bagaimana seperti itu. Artinya dia udah menurut saya jeritan itu, yang penting usaha gak, ya udah usaha deh, tiap hari dia jalan, dia cari. Lihat ya, bisa seperti banyak hal. Saya melihat ya orang tergantung ya, maksudnya kalau yang penting kita yakin. Nah tadi tergantung pahamnya. Paham kok Tuhan itu maha murah apa enggak bagi saya, maha baik enggak, dia akan kalau Tuhan bilang kamu Tuhan jahat, kejam, kau tidak adil padaku, kau mau ini, dia enggak akan pernah dapat ya keselamatan macam kebahagiaan semacam itu menurut saya. Pahamnya dibongkar, oh Tuhan tuh baik, iya benar juga. Ya, datanglah kepada umat Allah atau anak-anak Allah yang merdeka itu, yang penuh dengan roh, supaya dia juga dimerdekakan, karena dalam tampilan anak-anak Allah itu pasti ada tampilan Yesus, saat Tuhan itu ada di situ gitu. Jadilah tampilan-tampilan Yesus seperti itu, jadi seorang jadi langsung wah, langsung sadar, langsung oh ya benar juga gitu. Menemukan Yesus yang bangkit dalam diri orang itu, ya, akhirnya kita juga terbangkitkan. Seperti orang dua Emmaus itu kan, melihat Yesus, oh, saya melihat Yesus dalam diri Marita, berarti saya langsung terbangkit. Oh ya, ada Yesus, tenang. Gitu. Kalau saya ngeliat tuh gelap, nggak kelihatan. Marita menjadi setan gitu ya, misalnya gitu ya. Mohon maaf, jadi setan, gambaran setan. Malah semakin takut saya gitu kan. Tapi kalau Yesus, nggak apa-apa. Nyatanya ada Yesus dalam dari diri sesamaku yang mau menolong aku dan sebagainya, menjadi tampilan-tampilan Yesus yang seperti tadi, Tuhan yang sangat baik, yang murah hati pada kita selalu. Ya, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kiranya cukup sekian jumpa kita hari ini dalam Oase Rohani Katolik. Romo Samuel Pangestu dan saya Bernadette Marita mohon pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita tutup dengan doa dan berkat Tuhan dari Romo Samuel. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, Engkau selalu baik kepada kami. Engkau memberikan segala karunia yang kami butuhkan hidup dunia ini. Engkau memberikan talenta yang banyak kepada kami semua, anak-anak-Mu maupun siapapun. Bapa, jadikanlah kami sungguh-sungguh anak-Mu yang sungguh-sungguh berguna bagi keluarga, masyarakat, dan gereja-Mu, dan sangat bermakna dalam hidup kami, sehingga kami mengembangkan segala talenta yang kami miliki untuk selalu memuliakan nama-Mu dan untuk kebutuhan sesama kami yang menderita, tersingkirkan, dan juga yang Kau cintai juga sepenuh hati seperti Kau mencintai kami. Bapa, berikanlah kami paham yang baik, selalu paham Injil-Mu, sehingga kami selalu memandang sesama kami, memandang diri-Mu sebagai Allah yang maha baik, memandang sesama kami sebagai sesama kami yang sungguh-sungguh juga memiliki kasih, memiliki hal yang baik dalam diri mereka semua. Ini semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu, terutama kehidupan kami sehari-hari. Ubahlah kami untuk selalu menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang selalu mengikuti inspirasi Roh Kudus-Mu yang telah Kau curahkan pada kami. Tidak ada yang suatu pun yang mustahil ya Bapa. Ubahlah kami, jadikanlah kami anak-anak-Mu, dan jadikanlah semua orang yang kami jumpai seperti yang Kau maui, agar mereka juga selamat dan bahagia seperti kami.
Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Berkat Allah melimpah atas hidup diri kita, segala apa yang kita perjuangkan, terutama karya-karya kita untuk memuliakan nama-Mu dan menolong sesama kita. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sampai jumpa lagi di Oase Rohani Katolik berikutnya. Amalkan Pancasila, makin adil, makin beradab. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.